ulang Brigadir Yosua diumumkan dari pernyataan tim forensik tidak ditemukan adanya tanda penyiksaan selain penembakan. Bagaimana kuasa hukum keluarga menyikapi hasil otopsi ulang ini? Saya akan tanyakan langsung kepada Bang Moris Moipurba, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam, Bang Moris, apa kabar? Selamat malam, selamat malam. Baik, Bang Moris, langsung saja kalau kita melihat hasil pernyataan dari tim forensik hasil otopsi ulang ini, tidak ada penyiksaan dari jasad almarhum Brigadir Yosua. Ini agak berbeda dengan apa yang diyakini oleh kuasa hukum selama ini. Tanggapan Anda bagaimana terhadap hasil ini? Jadi pertama-tama kami menganggap apa yang menjadi hasil otopsi hari ini yang diumumkan oleh Ketua Dokter Forensik masih sumir penjelasannya. Karena kenapa kami bilang sumir? Hanya menjelaskan hanya terdapat luka yang berasal dari senjata api. Tapi secara fakta dan bukti-bukti yang sudah kami tunjukkan ada luka-luka lain di bagian tubuh klien kami. Jadi kami berkesimpulan bahwa sampai saat ini penjelasan itu masih sumir dan butuh penjelasan lebih lanjut, tapi katanya nanti aja di pengadilan. Nah, hal ini juga lah yang membuat kami kenapa hal-hal yang sebenarnya substansi yang bisa mengungkap terang benerang persoalan ini justru kita dibenturkan dengan nanti di pengadilan. Sementara kalau kita lihat Pak Mahfud MD sendiri setelah tanggal 27 otopsi, Pak Mahfud sendiri menyarankan buka aja karena tindak pidana ini kan bukan tindak pidana biasa. Itu mungkin pendapat kami sampai saat ini. Oke, sumirnya ini di mana ya menurut Anda, Bang Moris? Karena tampaknya kalau kita lihat penjelasan dari Ketua PDFI ini sudah menjelaskan bahwa luka-luka pada tubuh selain luka kekerasan ini tidak ada dan hanya luka senjata api. Ini kan yang disampaikan oleh tim forensik ketika otopsi ulang. Sumirnya di mana dan di bagian mana yang menurut Anda tidak sesuai dengan apa yang diyakini oleh kuasa hukum? Sumirnya gini, saat menjelaskan masalah berapa peluru, berapa tembakan yang dilakukan. Karena gini, ini kan ada 5 tembakan sesuai dengan keterangan dokter tadi. Ya. Ada 4 yang keluar dan 1 ke dalam ya. Artinya begini. Masalah penyiksaan kan ini kan tembakannya kan menggunakan senjata api Glock 19, ya. Pak Bang Renan. Jadi menurut kami siapapun manusianya kalau sudah ditembak pasti meninggal, langsung tergeletak di tempat. Tapi kenapa ini penembakan ini masih dilakukan sampai 5 kali? Itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan gini, apakah ini ditembak disiksanya menggunakan senjata, contohnya ditembak sekali, karena kan ada luka di pergelangan tangan, ada di dada, ada di kepala, dan ada di sini, di atas pundak ini, sama di kaki. Nah, ini nggak dijelaskan yang mana dulu yang dilakukan penembakan terhadap tubuh almarhum. Nah, yang menjadi perhatian ini kan di sini begini, sesadis ini sampai 5 kali dilakukan penembakan. Kami lebih menilainya penyiksaannya di situ. Orang udah mati, apa ditembak kembali untuk menyusun rencana yang mereka tadinya itu tembak menembak, atau ditembak dulu bagian-bagian yang tidak langsung membuat klien kami meninggal, baru dilakukan tembakan yang mematikan, baik itu yang seperti di keterangan dokter di kepala maupun di dada. Oke, jadi singkatnya apakah kuasa hukum percaya menerima hasil otopsi ini atau tidak? Kami akan percaya ketika ini dibuka terang-menerang apakah luka-luka, karena ada 5 luka ya, yang harus menjadi catatan ada 5 luka. Luka mana duluan yang mengakibatkan klien kami ini meninggal dunia? Kalaupun itu nanti harus dibawa ke pengadilan, dibuka ke pengadilan, ya apa boleh buat. Memang kan selama ini semua juga pengadilan, CCTV juga pengadilan. Semua kan begitu. Padahal di satu sisi Menko-nya mengatakan buka aja. Silakan Mabes Polri, biar masyarakat bisa menilai sampai sejauh ini tidak ada transparan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Itu mungkin catatan kami. Oke, kalau yang disampaikan oleh
dari PDFI ya, ini kan menyebut bahwa yang luka atau tembakan fatalnya itu ada di dada dan juga di kepala. Itu tadi sudah dijelaskan juga itu, Bang. Itu ditembak duluan, kan ada luka-luka lain. Di pergelangan tangan, di kaki juga ada, bahkan dibawa di balik lutut. Balik lutut. Nah, ketika ditembak kepala pasti udah tentu mati kan? Atau dada langsung mati. Nah, bagaimana luka yang ada di pergelangan tangan, ini kok ada luka lain? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Dan menjadi pertanyaan bersama kan begini, apa iya 5 kali dilakukan penembakan itu terhadap klien kami, itu bukan bentuk penyiksaan? Kan bentuk penyiksaan bukan berarti pakai benda lain atau alat lain. Ini kan luas penjelasannya. Dan nanti katanya biarkan di pengadilan dijelaskan oleh polisi atau oleh jaksa penuntut umum. Ya silakanlah. Memang kan semua kita dibenturkannya nanti di pengadilan, nanti di pengadilan. Padahal Menko-nya bilang buka aja karena ini bukan kejahatan tindak pidana yang biasa. Oke. Baik, tapi pada poin yang disampaikan oleh Ketua PDFI bahwa tidak ada luka-luka pada tubuh selain luka dari senjata api. Nah, ini kan yang jadi di-highlight ya. Ini diterima atau tidak sebetulnya? Untuk saat ini kami belum menerima. Oke. Karena faktanya luka sayatan ada. Alasannya katanya itu bagian dari proses otopsi. Ya kan? Nah, tapi kan secara faktanya itu luka sayatan. Baik. Nggak bisa dibantah itu luka sayatan. Oke. Bang Moris, untuk kembali menyegarkan ingatan publik, temuan-temuan dari tim kuasa hukum, selain luka sayatan, apa saja yang ketika di awal-awal itu yang sempat disampaikan? Jadi gini, waktu otopsi ulang itu kan kita menunjuk 2 perwakilan dokter yang hadir secara langsung saat proses otopsi berlangsung. Nah, jadi ada dijelaskan karena kan saat dokter forensik memeriksa luka-luka di tubuh jenazah itu kan sama dokter kita kan ditulis. Jadi contohnya luka yang ada di pundak, ada di pundak yang tadi saya sebutin di pergelangan tangan, baru di pergelangan kaki gitu. Nah, baru terkait organ-organ yang dipindahkan memang katanya tadi itu umum lah di dalam otopsi mayat itu umum untuk dilakukan pemindahan. Tapi kalau menurut sebenarnya kan sudah dijelaskan waktu setelah otopsi itu bahkan koordinator kita Pak Kamarudin sudah menjelaskan kejanggalan-kejanggalan luka lain selain luka tembak. Oke. Baik. Bang Moris, yang jelas hasil otopsi ulang ini tentu akan menjadi materi dalam persidangan ya. Kalau kemudian ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim kuasa hukum atau katakanlah tadi Anda mengatakan saat ini belum tidak percaya dengan hasil otopsi, tentu ini bisa berdampak terhadap bagaimana nanti proses pengadilan. Apa respon dan juga bagaimana kemudian tim kuasa hukum mengantisipasi soal perbedaan hasil otopsi yang diyakini oleh kuasa hukum dengan yang disampaikan pada hari ini? Ya. Jadi yang perlu diketahui bersama, ekshumasi atau otopsi ulang yang dilakukan itu kan akibat ketidakpercayaan kita terhadap otopsi yang pertama dilakukan. Karena sampai detik ini pun tidak ada hasil otopsi itu dibuka ke umum. Apalagi diberitahu kepada kita sebagai perwakilan keluarga, sebagai kuasa hukum keluarga. Satu itu. Kedua, ini menjadi catatan. Dan jangan nanti berkas dinaikkan dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan, jaksa yang beban pembuktiannya ada di jaksa menerima dengan begitunya, akhirnya dalam proses kita mempertontonkan peradilan sesat yang mana peristiwa bukti-bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini tidak sinkron. Ini jadi masalah, ini terjadi lagi peradilan sesat yang dipertontonkan oleh penegakan hukum di negeri ini. Ini dampaknya kan akan luas, Mas. Dampaknya luasnya apa? Masyarakat akan tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum kita. Bagaimana mau percaya kalau persidangannya tidak sesuai antara peristiwa tindak pidananya, olah TKP-nya, bukti-bukti dan sampai hasil otopsi ini. Nah, ini punya konsekuensi. Makanya saya tekankan, saya selalu bilang hati-hati dengan bukti-bukti yang akan disajikan di persidangan, terutama jaksa. Jaksa harus benar-benar meneliti dan memeriksa berkas-berkas terhadap klien kami ini.
Itu aja. Jadi seberapa transparan menurut kuasa hukum hasil otopsi ulang ini harus disampaikan? Karena yang tadi disampaikan oleh PDFI sudah menurut mereka sudah cukup dan akan dilanjutkan di pengadilan. Maunya kuasa hukum itu seberapa ini harus dibuka? Jadi gini, kayak tadi luka-luka yang ada di balik lutut, luka-luka yang ada di pundak, luka yang ada di pergelangan tangan, harusnya dijelaskan dong sebagaimana sebenarnya sebelum otopsi ini berlangsung, kita itu kan sudah menyerahkan pada dokter forensik bahwa tolong diperdalam luka-luka yang menurut keluarga, menurut kami ini ada luka lain, ada luka lain yang indikasinya ada penyiksaan di sini. Sebenarnya itu sudah kita tegaskan, tapi faktanya tadi kan tidak ada dijelaskan itu, hanya garis sumirnya itu hanya sesederhana itu menjelaskan bahwa luka hanya berasal dari peluru senjata api, baru yang mematikan hanya di kepala dan dada, baru biarlah nanti katanya, dan ada hal-hal yang nggak bisa kita buka katanya. Kenapa sih nggak bisa? Aturan buka aja dong, seharusnya buka aja di yang tadi saat mereka konferensi pers. Oke. Itu sih. Tapi kan PDF ini sudah cukup independen sebetulnya, Bang Moris. Ya independen, tapi seperti itu. Apa sih beban mereka membuka hasil otopsi secara keseluruhan? Nunggu nanti di persidangan ya udahlah, semua juga begitu kan, di CCTV juga begitu. Tapi setelah petir mengembalikan CCTV, sekarang katanya ke persidangan aja nanti. Ya ini kan pihak-pihak polisi, termasuk hari ini forensik, mereka lah yang membuat malah masyarakat tanda tanya. Coba kita lihat respon masyarakat. Semua responnya negatif kok, menganggap semua ini udah direkayasa, dokternya udah nerima duit. Sah-sah aja karena dokter forensik tidak membuka secara terang-menerang. Oke. Dan Anda khawatir kalau kemudian ini hasil otopsi ulang ini tidak sesuai dengan apa yang kuasa hukum yakini, ini bisa mengubah, mempengaruhi konstruksi hukum nanti di pengadilan? Tentunya merubah nantinya. Tapi itu pun saya percaya kepada jaksa penuntut umum yang menyidangkan dan yang membuktikan berkas perkara ini untuk disidangkan, mereka pasti teliti. Bukti-bukti apa yang harus benar-benar sinkron dengan peristiwa, dengan TKP terhadap kasus ini. Saya meyakini itu karena jaksa-jaksa kita pintar-pintar, kita pintar-pintar. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa tadi tim forensik, anggota tim forensik PDFI sudah menyatakan siap bergabung, namun kemudian mundur sebelum live program ini berlangsung. Jadi saya lanjutkan dengan Bang Moris Moy Purba. Kalau ini Anda khawatirkan ini bisa mengubah konstruksi hukum, artinya tim kuasa hukum juga perlu menyiapkan antisipasi, perlu menyiapkan argumentasi, Bang, nanti di pengadilan. Apa yang disiapkan untuk itu? Kalau untuk pengadilan kan lebih pada dititik beratkan kan ini sudah menjadi kita sebagai korban lebih menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Tentunya kalau ada peluang untuk untuk komunikasi, tentu nanti berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum, hal ini juga perlu kita perdalam, kita pertegas, kita minta agar jaksa penuntut umum benar-benar meneliti hasil otopsi ini, baik dari otopsi pertama maupun kedua. Selain bukti-bukti ya tentunya, selain bukti-bukti lain dan olah TKP. Oke. Ada komunikasi dengan pihak keluarga, dengan ayah atau ibu almarhum misalnya, menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh tim forensik pada hari ini soal hasil otopsi ulang, Bang? Karena ini masih hitungan jam sebelum, karena kan kebenaran orang tua ayah dari almarhum kan lagi menghadirin wisuda di Universitas Terbuka, dan lagi didampingin bersama tim kuasa hukum yang lain. Jadi untuk saat ini belum ada tanggapannya. Nanti mungkin sebentar lagi malam ini atau besok sudah bisa dapat tanggapan dari ayah atau keluarga lainnya. Oke, jadi sekarang merespon hasil otopsi ulang ini, sekali lagi dari tim kuasa hukum masih mempertanyakan dan berharap ini nanti akan dibuka di pengadilan atau bagaimana? Kami masih mempertanyakan dan kami berharap dengan dibukanya di pengadilan seterang benerang, tentunya dengan ketelitian jaksa yang kami percaya jaksa kita pintar-pintar, ini bisa terbuka sebagaimana adanya.
Oke, dan masih meyakini ada penganiayaan dalam kepada klien kami. Oke, masih meyakini ada penganiayaan. Bentuknya apa? Itu apa yang diyakini oleh tim kuasa hukum, bentuk penganiayaan seperti apa? Bentuk penganiayaan, kalau dokter kan tadi sudah mengatakan dengan tegas hanya peluru dari senjata api yang ada di tubuh korban, tidak ada senjata lain. Nah, apapun itu, termasuk peluru pun itu, kalau dia berkali-kali seperti ini dilakukan penembakan di tubuhnya, bahkan sampai 5 kali kan kita ketahui, kita menganggap itu sudah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka yang saat ini sudah ditetapkan tersangka. Oke, baik, terima kasih Bang Moris Moy Purba, tim atau pengacara keluarga Brigadir Yosua, untuk tanggapan Anda atas autopsi ulang Brigadir Yosua yang sudah diumumkan tadi. Mari kita akan lihat pembuktiannya nanti di proses hukum berikutnya. Terima kasih Bang Moris, selamat malam. Malam.